Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun berada, para pencinta setia Bincang Dai yang setia selalu menyaksikan program Bincang Dai ini. Baik, selanjutnya dari pembahasan tadi mungkin ada dari ibu-ibu majelis taklim yang ingin menyampaikan pertanyaan, saya persilahkan. Baik, Bunda, silahkan sebutkan nama, kemudian majelis taklim dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Karim dari Majelis Taklim Miftahul Khair Mitra Mas. Baik Ustaz, kami langsung saja pertanyaannya. Tentu Ramadan ini salah satunya adalah bulan yang taubat, yang diterima taubatnya. Nah, bagaimanakah ciri-ciri puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekian Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Majelis Taklim. Bagaimana ciri-ciri orang yang ketika diterima ibadah puasanya? Baik, ketika kita mengkaji Al-Quran, maka kita akan menemukan bahwa ciri-ciri orang yang ketika berpuasa kemudian ibadahnya itu diterima atau ibadah puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita rasakan adalah dengan hadirnya rasa takut. Hadirnya rasa takut sehingga ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita merasa selalu diri ini diawasi oleh Allah. Kita selalu merasa diri ini diawasi oleh Allah. Contoh ketika kita ingin mengambil air wudhu, kita ingin mengambil kesempatan untuk minum itu air, tapi karena ada rasa takut, kita merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kesempatan itu kita tidak ambil. Kita tetap jujur kepada Allah karena kita merasa diri kita ini selalu diawasi oleh Allah. Maka ciri atau tanda-tanda orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meningkatnya rasa kekhawatiran ketika untuk melakukan hal-hal dosa atau kemaksiatan-kemaksiatan. Kita merasa diri ini selalu diawasi oleh Allah. Kita merasa selalu diri ini diperhatikan oleh Allah, sehingga ketika kita ingin melakukan sesuatu dosa atau kemaksiatan, kita tidak berani karena kita merasa diri kita selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan itu akan muncul ketika kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira itu. Kemudian saya berikan lagi kesempatan kepada ibu-ibu yang mana. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarti Saim dari Majelis Taklim Miftahul Khair Masjid Asma binti Abu Bakar, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang sudah berniat dengan baik untuk berpuasa di bulan Ramadan, bahkan sudah menjalankan puasa dengan baik di bulan Ramadan ini, tapi abai dalam mendirikan salat? Itu hukumnya seperti apa? Apakah puasanya diterima atau bagaimana? Terima kasih Ustaz. Baik, bagaimana hukum dari orang yang melakukan ibadah puasa kemudian ia melalaikan perintah sholatnya? Kalau ini jelas yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasul katakan, barang siapa yang meninggalkan sholat, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihada. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada uzur apapun,
barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sengaja ini saya tekankan berulang-ulang kali agar kita bisa memahami bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa usur apapun, faqad kafara jihada, kata Rasul. Sesungguhnya ia telah kafir. Sedangkan syarat bagi orang yang berpuasa adalah Islam, bukan kafir. Makanya ketika ada seseorang yang melakukan ibadah puasa kemudian ia mengabaikan perintah sholat, maka sesungguhnya puasanya itu tidak dianggap atau tidak diterima oleh Allah. Karena yang penting itu adalah ibadah sholat. Sholat adalah tiang agama. Sholat adalah fondasi dari sebuah keimanan setelah kalimat syahadatu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika ada orang yang mengatakan dirinya sedang berpuasa, kemudian dirinya mengabaikan sholat, selalu menghindar ketika ada panggilan Allah dari masjid, selalu mengabaikan sholat, maka sesungguhnya ibadah puasa yang ia lakukan tidak lain hanya bersifat sia-sia, tidak akan mendapatkan ganjaran pahala sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para pemirsa Kompas TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi beberapa pertanyaan dari bunda-bunda. Mungkin sebentar kita akan masuk pada sesi yang ketiga untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan.